Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam merenungkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan dalam damai sejahtera Allah. Nah saudara-saudaraku, sekarang kita akan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati dan kita rendahkan diri untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, penuhi kami dengan hati yang haus akan Engkau. Kami bersyukur ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul berbobot atau terlalu ringan. Saudara-saudaraku, kita boleh mendengar firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Daniel 5 ayat 22 sampai dengan 30. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku, dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Dan ini adalah tulisan tangan Allah yang diperlihatkan kepada pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang bermakna mene, masa pemerintahan kekuasaan yang tidak takut akan Tuhan akan diakhiri karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi. Tekel artinya kekuasaan itu selalu ditimbang dan dinilai oleh Allah, sang penguasa langit dan bumi. Dan yang tidak berbobot karena tidak bermanfaat, maka orang banyak akan diakhiri. Karena kekuasaan itu harus berguna, mendatangkan faedah dan harus selalu membawa berkat. Peres, penguasa yang angkuh dan tidak mau bertobat akan dihukum dan diberikan kepada yang lain. Saudara-saudaraku, Belshazzar tidak menghormati Tuhan karena kekayaan dan kekuasaannya di bumi. Namun Allah tidak memandang kekayaan Belshazzar sebagai hal yang berbeda. Kekuasaan dan pengaruhnya di bumi tidak dapat melindungi harta ataupun nyawanya. Dan ketika Tuhan menimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan, dan malam itu juga Raja Belshazzar kehilangan nyawanya. Dia dihadapkan kepada standar Allah dan ditemukan berkekurangan dan tidak mempunyai bobot yang cukup di mata Allah. Saudara-saudaraku, walaupun kita tidak menikmati gaya hidup semewah Raja Belshazzar, kita patut menjadi bijak di dalam
setiap kehidupan kita. Baik sengaja ataupun tidak, seringkali kita menempatkan rasa aman di dalam diri kita kepada harta material dan tidak mengacukan Allah. Dengan mudah kita lupa akan setiap apa yang ada di sekeliling kita. Dan kita sungguh-sungguh menikmati setiap apa yang kita miliki, seperti mobil, rumah, dan harta kekayaan kita. Dan kita melupakan apa yang menjadi otoritas Allah. Nah, saudara-saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan menanamkan modal pada hal yang kekal? Ataukah kita hanya memikirkan apa yang ada di dunia ini, yang mudah musnah? Saudara-saudaraku, kekayaan dan kekuasaan di dunia akan berlalu, seperti Raja Belshazzar yang minum-minum dengan piala emas, tetapi esoknya ia mati. Nah, saudaraku, biarlah hari ini kita boleh mengambil tindakan secara sadar untuk memusatkan perhatian kita kepada standar rohani yang dikehendaki Allah, ketimbang kita mengejar standar dunia. Semakin kita fokus memperbaharui hidup kita setiap hari, maka kita akan semakin mengejar kepada kehendak Allah. Dan semakin kita fokus kepada kehidupan dunia ini, maka akan semakin kecil jarak antara kita dengan kehendak Allah. Inilah standar kehidupan orang percaya yang sesungguhnya. Kita dituntut untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang di atas rata-rata. Suka ataupun tidak suka, sadar ataupun tidak sadar, mau atau tidak mau, kehidupan kekristenan kita harus menjadi sorotan bagi banyak orang. Bahkan jika kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya hidup kekristenan kita tidak hanya dinilai oleh manusia, tetapi dinilai juga oleh Allah. Allah telah berfirman di dalam Wahyu bahwa hidup kita telah dinilai olehnya. Apakah hidup kita terlalu dingin atau panas? Dan di dalam kitab ini juga Tuhan menilai kehidupan seseorang, apakah berbobot atau terlalu ringan. Sampai ketika tiba waktunya, kita akan ditimbang sesuai dengan standar Allah. Dan Allah akan terus mengevaluasi kita. Seberapa beratkah, seberapa berkualitaskah hidup kita di dalam timbangan Allah? Apakah yang membuat hidup kita berharga di mata Allah? Dan apakah ia menemukan kita terlalu ringan? Dan di manakah kita menempatkan harga dan nilai hidup kita? Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita boleh semakin mengevaluasi diri kita, dan kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berubah. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan yang begitu besar yang kami rasakan. Hari ini kami kembali diingatkan dan ditegur oleh firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami masih mementingkan kehidupan di dunia ini. Kami tidak menginvestasikan hal yang kekal di dalam hidup kami. Ampuni kami. Kami rindu Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan, menyadarkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman. Kami sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan kami yang lama, dan kami kembali kepada kehidupan yang Allah kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, terus berkarya dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.